Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah lisan kita berhenti memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, dan sering kita ulangi di setiap kesempatan. Nikmat terbesar adalah Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, termasuk yang menciptakan diri kita sendiri, dan apa tujuan kita ada di muka bumi ini, mana yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pendapatan, pergaulan, dan segala sesuatu yang membuat roda kehidupan bisa berputar, dan mana yang tidak boleh. Biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan haram. Dan Allah memerintahkan kita mempertahankan keislaman dan keimanan ini dalam firman-Nya, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Maka kita harus syukuri dan menjaga ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk menyampaikan salam hormat kepada beliau. Di hari ini sebenarnya jadwal kita adalah tanya jawab. Namun karena kita sedang diberikan nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan Profesor Dr. Ziyad Abadi hafizahullah. Kalau yang rutin ikut kajian kami tidak asing, kadang-kadang saya mengatakan, saya menanyakan kepada Syekh Ziyad. Nah, inilah orangnya. Beliau seorang pakar hadis, profesor dalam bidang hadis, mengajar di Universitas Syarmuk di kota Amman, dan beliau sudah sekitar 30 tahun menjadi imam masjid di sana, dan juga beliau 15 tahun bersama dengan Syekh Albani rahimahullah. Jadi kalau kita biasa dengar hadis disahihkan oleh Syekh Albani, maka beliau ini murid langsungnya. 15 tahun belajar dan juga membantu Syekh dalam memproses buku-buku beliau, baik itu dari sisi penelitian bahasa dan yang sejenisnya. Jadi ini kemuliaan yang luar biasa. Pada malam ini beliau bisa luangkan waktu untuk datang, maka insya Allah kita akan berikan kesempatan beliau untuk memberikan ilmu kepada kita. Dan setelah saya tanya, beliau memilih judul Lisan dan Perasaan Manusia. Maka insya Allah kita akan fokus mendengarkan apa yang beliau sampaikan dalam bahasa Arab, kemudian saya akan terjemahkan. Semoga Allah ikhlaskan niat kita dan Allah jadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat. فليتفضل مشكورا. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، جراحات اللسان ومشاعر الإنسان هو عنوان كلمتي إن شاء الله. نسأل الله أن يعينني على أدائها وأن يعينكم على الاستفادة منها. نقول مستعينين بالله: مراعاة المشاعر خلق كريم وعمل فاضل نبيل وسلوك حضاري ومطلب اجتماعي، وهو أيضا مقصد شرعي أمر به القرآن الكريم وتخلق به النبي المصطفى عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. إن الله لما خلق الإنسان ركب فيه أحاسيس ومشاعر، وهذه الأحاسيس والمشاعر تتأثر بتعاملات الآخرين، فتؤثر في نفسية صاحبها إما فرحا وسرورا وسعادة، وإما حزنا وغما وكآبة. ولهذا كان لابد لهذه الأحاسيس أن تحترم ولتلك المشاعر أن تراعى. Jadi setelah memuji Allah dan membaca salawat kepada Nabi SAW, beliau mengatakan tema saya pada malam ini adalah, kalau kita mau terjemahkan letter-letter, ketergelinciran lisan
atau efek daripada lisan dan juga perasaan manusia. Makanya tadi saya ringkaskan, saya mengatakan lisan dan juga perasaan manusia. Kita perlu garis bawahi, kata beliau, semoga Allah mudahkan saya untuk menyampaikan dengan baik dan memudahkan juga Anda semua untuk mendengar dengan baik. Maka beliau memulai mengatakan menghormati perasaan adalah akhlak yang mulia. Juga perbuatan yang sangat terpuji dan sangat luhur. Serta sikap yang beradab dan merupakan sikap yang beradab dan juga itu tuntunan kehidupan bersosial. Selain itu, hal ini juga merupakan tujuan syariat yang telah diperintahkan oleh Al-Quran yang mulia, serta juga menjadi akhlak Nabi mulia yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah menciptakan manusia, Dia menanamkan dalam diri manusia tersebut perasaan dan emosi. Perasaan dan emosi ini terpengaruh oleh interaksi atau pada saat interaksi dengan orang lain. Sehingga memenuhi jiwa pemiliknya. Baik membawa kegembiraan, maksudnya adalah kalau seandainya kita interaksi dengan seseorang dan orang itu bisa mendatangkan berita gembira, maka akan berpengaruh pada perasaan kita sebagai manusia. Juga bisa mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan. Juga sisi lain, kalau ada orang yang justru bersikap kasar, maka akan memunculkan kesedihan, kesusahan, dan juga kemurungan. Oleh karena itu, perasaan setiap manusia harus dihormati dan emosi tersebut juga harus bisa dijaga. Tafadhal. Wal Islamu huwa dinul jamal wal kamal, dinur rahmah wa dinut tahaddur wal ruqi was sumu, sumuun fi aqaidihi wa syara'ihi, wa ruqiyun wa tahaddurun fi akhlaqihi wa muamalatihi. فما كان ليهمل هذا الجانب الهائل في تأثيره على نفسية المسلم خاصة والإنسان عامة. إن هذا الدين العظيم كما جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن العقائد الباطلة إلى العقائد الصحيحة، كذلك جاء ليخرجهم من كل خلق سيء، من كل خلق سيء قبيح إلى كل خلق طيب نبيل. فعالج أخلاق الجلافة والبداوة والقساوة والغلظة وحولها إلى أخلاق هي أخلاق الرحمة والسماحة والرقة، حتى بلغ بأتباعه عليه الصلاة والسلام أن ينتقي أحدهم ألفاظه وكلماته وعباراته لا يجرح بها مشاعر الآخرين. يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. Islam adalah agama keindahan, agama yang sempurna, agama kasih sayang, agama peradaban dan kemajuan, juga agama yang menjunjung tinggi keagungan. Agung dalam sisi akidah dan syariatnya, maju dan beradab dalam akhlak dan interaksinya. Oleh karena itu, tidak mungkin Islam mengabaikan aspek besar yang mempengaruhi psikologi seorang muslim khususnya dan manusia pada umumnya. Maksudnya tidak mungkin Islam tidak masuk untuk membahas tentang masalah perasaan, emosi, interaksi dengan manusia. Sebagaimana agama yang agung ini juga, maksudnya Islam, datang mengeluarkan manusia dari kegelapan, kekufuran, pembangkangan, dan menuju kepada cahaya yang terang. Dari akidah yang sesat menuju akidah yang benar. Demikian pula Islam datang untuk membawa manusia keluar dari akhlak-akhlak yang buruk dan tercela menuju akhlak yang baik dan sempurna. Islam mengatasi dan melarang dengan sangat tegas semua akhlak kekerasan,
kebrutalan, kekerasan, ya. Kemudian juga semua yang bermakna atau sama maknanya dengan ini. Serta mengubahnya menjadi akhlak kasih sayang, kelembutan, ketenangan, hingga mencapai titik di mana seseorang pada saat akan menuturkan kata-kata, dia harus memilihnya dan harus hati-hati agar tidak sampai merusak dan menyakiti perasaan orang lain. Tentu di sini ada tambahan terjemahan, walaupun orang itu jauh dari kita atau tidak dikenal, apalagi orang yang dikenal. Orang terdekat seperti pasangan hidup, anak-anak, orang tua, kerabat, sahabat-sahabat, orang-orang di lingkungan kita, atau tidak dikenal. Semua tetap harus dijaga tutur kata yang akan diucapkan pada mereka sehingga tidak sampai menyakiti mereka. Allah berfirman dan kekal dalam firman-Nya dalam Al-Quran dalam surah Isra ayat 53 yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang paling baik. Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang paling baik. Artinya, kalau ada perkataan A dan B atau susunan kata A dan B yang akan disampaikan kepada pasangan hidup, kepada orang tua, kepada kerabat, kepada teman-teman, kepada lingkungan, kenal atau tidak kenal, ada pilihannya tutur kata A dan tutur kata B. Ternyata kita temukan yang B misalnya lebih santun, maka kita harus memilihnya. Allah mengatakan itu. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku semuanya, agar mereka mengucapkan perkataan yang paling baik. Sesungguhnya syaitan akan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Maksudnya, kalau seandainya kalian tidak pilih tutur kata yang baik, tidak berhati-hati, maka syaitan akan menunggangi setiap tutur kata itu sehingga membuat permusuhan di antara manusia. فأمرنا سبحانه إذا أراد أحدنا أن يتكلم أن يتخير أحسن الكلمات وأجمل العبارات وأرق الألفاظ وأوضح المعاني حتى لا يترك فرصة للشيطان كي ينزغ بين قلوب المؤمنين. فلا بد أن تنتقي كلماتك وألفاظك حتى لا تدع كلاما أحسن ولا أروع ولا ألطف من هذا الكلام الذي سيخرج من فمك. وليس هذا بين المسلمين وبعضهم فقط، بل قيم الإسلام تحرص على مشاعر القريب والبعيد والمسلم والكافر والطائع والعاصي. يقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا، للناس، كل الناس. والقرآن مليء بهذا النوع من الأوامر وبهذه النوعية من الآيات. يقول الله جل ذكره: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Allah memerintahkan kita, jika salah seorang di antara kita ingin berbicara, maka dia harus memilih kata-katanya yang terbaik, ungkapan yang paling indah, lafaz-lafaz yang paling lembut, dan makna yang paling jelas, agar tidak memberikan kesempatan bagi syaitan untuk menebarkan perpecahan di antara hati orang-orang beriman. Maka kita harus memilih kata-kata dan ucapan kita dengan sangat cermat, agar tidak ada kata yang lebih baik, lebih mengagumkan, dan lebih lembut daripada kata-kata yang keluar dari mulut kita. Hal ini tidak hanya berlaku di antara sesama muslim, melainkan juga nilai-nilai Islam mengutamakan perasaan orang yang dekat maupun jauh, muslim ataupun non-muslim, yang taat maupun yang durhaka. Artinya bertutur kata yang baik kepada orang yang soleh atau orang yang jauh dari agama. Tetap sama, muslim ataupun kafir, tetap harus kita memilih kata-kata yang baik. Sebagaimana Allah berfirman, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Wa qulu linnasi husna. Ini perintah Allah kepada kita semua.
dan akan kekal sampai hari kiamat tilawah ayat ini dan ucapkanlah yang terbaik kepada manusia. Artinya di sini manusia umum, mau beriman tidak beriman, mau dia soleh tidak soleh, tetap gunakan tutur kata yang baik. Sedikit saya tambahkan dalam terjemahan, berapa banyak orang yang tadinya jauh dari agama, mungkin dia sangat membenci Islam, mungkin membenci sunnah Nabi SAW. Tapi karena kita bertutur kata yang santun, bersikap yang baik, maka bisa menyentuh hatinya. Dan berapa banyak orang justru yang sangat dekat dengan masjid, dengan pengajian, tapi karena dihadapi dengan tutur kata yang kasar, mata yang tajam, akhlak yang buruk, membuat dia jauhi masjid. Saya pernah dengar sendiri itu. Beberapa orang yang mengatakan, kami ikut pengajian Ustaz. Bahkan di masjid ini pernah disampaikan. Tapi kenapa saya temukan di masjid, di majelis ilmu yang sudah mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, ternyata diikuti dengan ghibah, menggunjing orang, memfitnah orang. Ada yang datang di pengajian khusus hanya untuk mencari kesalahan orang lain atau menilai keburukan orang lain. Padahal termasuk perintah agama kita menutupi kesalahan orang. Kalau ada kekurangan dari saudara kita muslim, datang nasihatin 4 mata, berdua. Itu yang tepat, bukan malah kita sebarkan kesalahan dia. Dan ini beliau mengatakan Al-Quran dipenuhi dengan perintah-perintah ayat-ayat yang semacam ini. Dan juga yang hampir serupa satu sama yang lain. Contoh misalnya Allah menyebutkan dalam Al-Baqarah ayat 263 yang artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf kepada orang yang berbuat salah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti perasaan. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Maksudnya adalah kalau kita tidak bisa pun membantu orang, maka ucapkan kata-kata baik. Maaf ya, saya belum bisa bantu misalnya. Daripada kita mengatakan, kamu gak tahu diri, saya juga orang susah kok, misal. Kalau kita tidak mampu tetap menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Dan kata Allah SWT, itu lebih baik minta maaf, tutur kata yang santun daripada diikuti sedekah tapi menyakiti perasaan orang yang menerima. Dan ketahuilah, yang memerintahkan kalian seperti ini, zat yang maha kaya, Allah, yang bisa memberikan kepadamu kekayaan karena kau tidak mampu bantu sekarang, kau akan bisa bantu nanti, dan maha penyantun. Fadhal Syekh. فقول طيب من غير عطية أحسن وأفضل من العطاء ثم المن فإن المن فيه أذى للنفس فيه كسر للخاطر فيه انكسار للقلب فيه إذلال للعبد ولهذا كان محبطا للعمل كما جاء في الآية التي تلتها يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم المنان وفي قصة يوسف قال الله عز وجل على لسان يوسف وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن انظروا إلى لفظة أخرجني من السجن فيرجع الأمر إلى الله ثم يذكر مشكلته في السجن ولم يذكر الجب لئلا يذكر إخوانه بقبيح فعلهم وسالف إساءتهم وذكر السجن لأنه لا يد لهم فيه ولا عمل في دخوله فأي خلق وأي جمال وأي أدب وأي مراعاة للشعور هذا لا سيما أن إخوته قد تابوا وآبوا وعادوا إلى الله وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك أي لو كنت يا محمد وحاشاك سيء الكلام قاسي القلب
عليهم لتركوك وانفضوا عنك ولما تجمعوا حولك ولكنه كان أرحم بهم من أنفسهم أكثر مراعاة لشعورهم حتى في دعوتهم وعند تصحيح أخطائهم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أحد من أصحابه شيء لم يقل ما بال فلان، وإنما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا، فيحرص ألا يذكر اسمه كي يراعي شعوره. Dari Al-Baqarah 263 tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya perkataan yang baik, pemberian maaf atau minta maaf lebih baik daripada pemberian yang diikuti dengan sesuatu yang menyakiti perasaan penerima. Kata beliau, ucapan yang baik tanpa pemberian yang lebih baik dan lebih utama daripada pemberian yang diiringi dengan ucapan yang menyakitkan. Artinya orang kalau tidak memberi karena dia tidak mampu, tapi dia tetap mengatakan, tadi kita kasih contoh, maafin saya, misal contoh, ini ada saya tambahkan sedikit dalam terjemahan, maka itu lebih baik daripada tadi kita memberikan kepada orang dengan mengikuti tutur kata yang kasar. Sebab menyakiti hati orang, melukai perasaannya, dalam pemberian itu pasti akan menghancurkan perasaannya dan membuatnya merasa rendah. Hal ini mempermalukan dia. Dan oleh karena itu, perbuatan tersebut bisa membatalkan amal sedekah. Kalau misalnya ada orang memberi tapi sambil menyakiti perasaan si penerima, ini bisa membatalkan pahala sedekah. Artinya tidak ada manfaatnya dari yang dia berikan sedekah. Sebagaimana Allah sebutkan di ayat lanjutannya, kalau tadi 263 ini 264. Yang artinya dalam surah Al-Baqarah, wahai orang-orang beriman, jangan kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Kasih-kasih saja. Gitu kan? Tidak usah diikuti dengan, kamu kok minta terus? Kenapa kau tidak tahu diri? Dan semacam itulah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, yang kurang lebih terjemahnya 3 golongan tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dipandang juga oleh Allah, serta tidak akan disucikan dari dosa-dosa mereka pada hari kiamat. Dan mereka juga akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. 4 hal digabungkan di sini. Tidak akan diajak bicara sama Allah, tidak dipandang oleh Allah, tidak dibantu dihapuskan amal dosanya di timbangan sehingga lebih berat amal solehnya, dan juga disiapkan siksa yang pedih. Siapa 3 golongan ini? Yang pertama kata Nabi SAW adalah orang yang menurunkan pakaiannya menutupi mata kaki atau musbil. Ini pernah kita jelaskan di dosa-dosa besar kita ya. Laki-laki yang menutupi mata kakinya sehingga dia isbal gitu ya. Kemudian yang kedua, orang ini jadi saksi bahasan kita suka menyebut-nyebut pemberiannya. Kau kan sudah saya bantu, kau kan sudah begini, kau nggak tahu diri ya, dan bahasa yang serupa lah yang biasa kita dengar ya. Itu semua bisa membatalkan pahala sedekah. Dan yang ketiga yang disiksa pedih ini adalah orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Tapi saksi bahasan kita adalah al-man atau mannan, orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya dan menyakiti perasaan si penerima. Jadi sebutin saja, walaupun kita tidak niat untuk menyakiti perasaan dia, sudah cukup menyakiti perasaan dia. Contoh kalau kita mau mudah memahami ini sedikit saya tambahkan dari terjemahan Syekh atau apa yang beliau sampaikan tadi. Kalau seandainya kita posisikan diri kita di orang yang menerima. Misalnya ada memberikan air atau memberikan uang atau memberikan pakaian, tapi sambil melotot, sambil melempar, sambil mengucapkan kata-kata, ambil aja ini. Nah, misal contoh, itu sudah cukup. Ya, sudah cukup untuk menyakiti kita, bahkan merendahkan diri kita. Itu tidak boleh dalam Islam. Malah orang yang melakukannya batal pahala sedekahnya. Dan kita bisa ambil pelajaran luar biasa dari kisah Nabi yang mulia, Nabi Yusuf alaihissalam. Waktu dia ketemu dengan saudara-saudaranya yang telah melemparnya ke dalam lubang, kita bisa bayangkan kalau kita di posisi Nabi Yusuf, masih umur kecil ya,
belasan tahun atau mungkin masih 10-11 tahun, dibawa oleh saudara kandungnya sendiri, jauh dari ayahnya, kemudian dilempar rame-rame ke dalam sumur dan buat dia tidak bisa keluar. Waktu bertemu dengan saudara-saudaranya setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan beliau kedudukan yang mulia di Mesir, sampai menjadi orang yang terdekat dengan raja, akhirnya ketemu dengan saudara dan dalam kondisi saudara beliau sudah taubat gitu. Dia tidak mau menyakiti perasaan saudaranya. Padahal sebenarnya mereka sudah menyakitinya. Tidak dibalas dengan keburukan. Waktu ketemu, dia cuma mengatakan, dan Allah ceritakan dalam surah Yusuf yang artinya, dan sungguh dia Allah telah berbuat baik kepadaku ketika aku dikeluarkan dari penjara. Nabi Yusuf waktu ketemu saudaranya mengatakan begitu. Saya sangat bersyukur karena Allah berbuat baik padaku dengan mengeluarkan aku dari penjara. Dan Nabi Yusuf sama sekali tidak menyebutkan sumur dan proses dulu dia dilempar sumur. Padahal semua tahu. Ini pertemuan beliau pada saat ketemu dengan saudara-saudaranya. Dan sama sekali tidak mengungkit keburukan saudaranya di masa lalu. Beliau hanya menyebut penjara karena kasus penjara itu tidak ada hubungannya sama saudaranya. Dan beliau masih menghubungkan penjara itu dan dikeluarkan bukan masalah penjaranya yang dibahas. Tapi bagaimana Allah keluarkan dari penjara. Mirip kalau orang sakit, nggak dibahas kenapa sakitnya. Tapi orang sangka baik dengan Allah itu adalah membahas tentang masalah kesembuhannya. Dulu pernah sakit, sekarang alhamdulillah saya sudah sembuh. Nah seperti itulah. Dan sungguh kata beliau ini adalah akhlak yang sangat mulia. Bagaimana sempurnanya adab, tata kerama dalam menjaga perasaan orang lain. Padahal dia disakiti. Tapi karena saudara-saudaranya sudah taubat, maka akhirnya dia tidak mau menyentuh lagi perasaannya. Nah ini pernah, kalau saya tambahkan terjemahan, saya pernah bilang ya, kalau di pengajian seperti ini mungkin di sebelah antum ada orang yang dulu waktu teman SMA bandel banget ya. Nggak sholat, ganggu orang. Terus tiba-tiba ketemu di pengajian, ahli neraka sudah taubat, misal. Ya. Itu kan nggak cocok. Harus bilang Masya Allah, Alhamdulillah, ya kita hadir lagi ya, misal gitu ya. Kadang-kadang ada orang begitu ya, mereka ketemu reunian, wah begitu dilihat sudah berubah soalnya, ahli surga datang, nah, misal. Itu kata-kata semua tidak ada dalam Islam. Justru kita merangkul mereka harusnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah, atau berkat rahmat dari Allah lah, engkau hai Muhammad bisa berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ketahuilah, sekiranya kaum Muhammad, kata Allah SWT, bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh diri dari sekitarmu. Nabi Muhammad SAW sendiri Allah bilang begitu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Hai Muhammad, kalau seandainya kau kasar saja sedikit bertutur kata, semua orang akan meninggalkan kamu. Kita temukan dai-dai, maaf kalau mengistilahkan dai, tapi lisannya kasar, caci maki orang. Itu gak bakal bertahan lama di pengajian. Orang akan tinggalkan majelisnya. Karena orang mau apa ini, caci maki isinya. Tapi kalau orang tutur kata yang baik, tidak menyebut nama-nama orang, walaupun itu orang-orang yang benci dia, tidak usah disebut. Tidak ada manfaatnya. Sampaikan saja kebenaran. Anggap itu sebagai sebuah ujian. Gitu kan? Makna daripada firman Allah Al-Imran 159 tadi, seandainya hai Muhammad, engkau berbicara dengan buruk dan bersikap keras terhadap mereka, pasti mereka akan meninggalkanmu. Namun Nabi Muhammad SAW lebih mengasihi mereka daripada diri mereka sendiri dan lebih memperhatikan perasaan mereka. Bahkan ketika berdakwah dan memperbaiki kesalahan mereka pun, Nabi Muhammad SAW masih jaga perasaannya. Di antaranya riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan apabila Rasulullah SAW mendengar satu kesalahan dari salah satu sahabatnya, maka beliau hanya mengatakan, beliau tidak mengatakan, mengapa si fulan buat itu ya? Sebut namanya gitu ya. Nabi tidak pernah sebut namanya. Tapi Nabi mengatakan, mengapa ya ada sebagian orang yang melakukan begini dan begitu. Padahal Nabi tahu siapa pelakunya. Dengan demikian beliau tidak menyebut nama pelakunya agar tidak mempermalukannya atau membuatnya merasa hancur di hadapan orang lain. Dengan begini akhirnya orang yang tadinya salah itu merasa bersalah dan mau memperbaikinya. Kan gitu. Fadhal Syekh. يقول الصعب بن جثامة رضي الله عنه كما في الصحيحين أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي
فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ومعلوم أن المحرم لا يصطاد ولا يأكل مما صيد له فراعى النبي صلى الله عليه وسلم مشاعره وطيب نفسه وإنك لعلى خلق عظيم. روى البخاري عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه لما في ذلك من كسر لنفسه ووضع لمكانته وتصغير وتحقير لشأنه. As-Sa'ib bin Juthama atau Juhama ya radhiyallahu anhu berkata, sebagaimana terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Muslim yang kurang lebih terjemahannya beliau mengatakan, aku pernah memberikan hadiah seekor keledai liar kepada Nabi SAW. Namun beliau mengembalikannya kepadaku. Ini kalau keledai liar ini zebra ya, kuda zebra, karena itu boleh dimakan ya. Kalau keledai yang hidup sama manusia, biasanya warnanya abu-abu atau coklat atau hitam itu nggak boleh dimakan. Ada hukum sendiri kalau keledai, tapi kalau keledai liar ini maksudnya zebra. Maka sahabat ini mengatakan, saya pernah menghadiahkan zebra kepada Nabi SAW, dagingnya maksudnya. Lalu Nabi SAW mengembalikannya kepadaku. Ketika beliau melihat ekspresi di wajahku, sedikit sedih. Karena kenapa kok pemberianku ditolak. Itu Nabi dikasih tapi Nabi menolaknya. Dengan santun Nabi tolak. Tapi begitu melihat ekspresi di wajahku seperti ada kesedihan. Maka beliau mengatakan, kami tidak mengembalikannya kepadamu melainkan karena kami sedang dalam keadaan ihram. Dan sudah diketahui secara hukum memang orang yang sedang berihram, antum kalau berihram untuk haji dan umrah, itu nggak boleh berburu hewan, nggak boleh juga makan hewan buruan. Kan begitu hukumnya ya. Jadi nggak boleh. Maka Nabi SAW di sini menjaga perasaannya sahabat tadi. Beliau bukan begitu orang ini kasih, udahlah ini nggak boleh, kamu nggak tahu hukumnya kalau ini nggak boleh dimakan misal. Nggak begitu. Nabi SAW tidak mengatakan itu, tapi Nabi juga tidak menjelaskan, cuma mengatakan saja kami tidak menolaknya kecuali karena memang kami sedang ihram. Jadi akhirnya orang ini jadi faham, oh ternyata orang kalau ihram tidak boleh berburu hewan dan tidak boleh makan hasil buruan. Dan itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad SAW karena beliau sangat peka menjaga perasaan orang. Di dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang ayat masyhur, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh hai Muhammad kau benar-benar memiliki budi pekerti yang sangat agung, luhur sekali. Ya. Dan dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, janganlah seseorang memindahkan orang lain dari tempat duduknya. Di dalam Islam misalnya sudah ada orang duduk di saf pertama, nggak boleh antum datang pindahin dia, kecuali dia mengambil tempat antum. Itu pun antum harus minta baik-baik. Maaf ini tempat saya tadi ya. Bukan langsung diseret, diberdirikan. Ya. Kan gitu. Atau dipukul atau apa saja gitu ya. Jadi ada dua hal dari hadits ini. Tidak bolehnya seseorang sengaja mengambil tempat duduk orang lain. Itu adabnya. Dan kalau orang sudah duduk masuk duluan tidak boleh dipindahkan. Ya kecuali antum yang masuk ke tempat orang. Kayak kasusnya di seni saf awal biasa dikasih tanda. Ya seperti itulah. Kan gitu. Harusnya tidak boleh dipindahkan. Karena hal ini kalau kita pindahkan dia secara paksa bisa merendahkan dirinya, mengurangi kedudukannya, terhina di mata orang, serta juga memperkecil dan meremehkan martabatnya. Fadhal Syekh. Seperti biasa nanti ya, kita sampai menjelang iqamah, azan dulu, kemudian baru kita sholat langsung, habis itu setelah ba'da kita lanjutkan. Ya, fadhal. Wa amma fi masyaa'ir al-atfal فكان صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعر الصغار كان يسلم عليهم إذا مر بهم وإذا استقبلوه مسح على رؤوسهم ودعا لهم وكان يردفهم خلفه على الركوبة على الدابة ويداعبهم فيقول يا أبا عمير
ما فعل النغير وقد صلى بالناس يوما فأطال السجود كثيرا. قالوا يا رسول الله سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة قد أطلتها فظننا أنه قد حدث أمر أو أنه قد يوحى إليك. قال فكل ذلك لم يكن ولكن ابني الحسن أو الحسين ارتحل لي فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. أخرجه أحمد والنسائي. Sampai pada tingkat perasaan anak-anak. Sampai pada tingkat perasaan anak-anak. Walaupun kita lebih tua, lebih dewasa, ya, lebih tinggi jenjang pendidikannya. Misal, Islam juga mengajarkan kepada kita untuk menjaga perasaan mereka. Rasulullah SAW sangat memperhatikan perasaan anak-anak. Ia selalu menyapa mereka ketika melewati mereka. Bukan melewat begitu saja dan tidak dipedulikan. Itu anak-anak umum. Apalagi kalau anak sendiri. Ya. Kemudian jika beliau melihat mereka maka beliau menyambut. Dan kalau mereka menyambut Nabi SAW, Nabi pun merespon. Beliau mengelus kepala-kepala mereka, berdoa untuk mereka. Beliau juga mengizinkan mereka duduk di belakang beliau atau di punggung beliau ya. Dalam beberapa riwayat ini tambahan dari saya, Nabi SAW kalau datang dari safar, maka badan beliau dipenuhi oleh anak-anak kecil. Ada yang di paha kaki kanan, kaki kiri, di tangan kanan, tangan kiri, pundak beliau, di depan beliau, di dada. Kalau sudah tidak mampu lagi, baru beliau bilang sama para sahabat, bantulah saya untuk menggendong anak-anak ini. Saking luar biasanya beliau menjaga perasaan anak-anak. Sampai pernah ada seorang anak kecil, sahabat, dia punya burung kecil, dia suka jaga burung itu, ternyata mati burung itu. Maka Nabi SAW menghiburnya sambil mengatakan, wahai Amir ya, ini anak kecil. Dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang terjadi dengan burungmu yang kecil itu, yang sudah mati gitu ya. Suatu ketika beliau juga sedang sholat bersama orang umumnya, banyak sekali orang sholat, beliau mengimami sholat. Dan luar biasanya waktu itu belum pernah beliau memperlama sujudnya seperti itu. Lama sekali sujudnya. Ya. Dan ketika selesai, para sahabat berkata begini, ya Rasulullah, tadi itu Anda melakukan sujud yang sangat panjang dalam sholat. Sehingga kami mengira telah terjadi sesuatu yang buruk pada Anda. Atau ada wahyu yang diturunkan kepada Anda yang perlu kami ketahui. Kata Nabi SAW, semua itu tidak benar. Gak ada hubungannya dengan wahyu turun, atau misalnya terjadi sesuatu sama saya yang buruk, tidak ada apa-apa. Ya. Namun, putraku sedang duduk di atas punggungku. Waktu itu kebetulan ada cucu beliau. Ya, Hasan dan Husain naik di pundak beliau, lagi sholat. Dimanjatin pundak Nabi. Nabi jadi imam. Kira-kira kalau antum punya anak begini, antum apakan? Yang ketawa pasti tahu diri. Mungkin anaknya diseret, mungkin dimarahin. Ini orang semua lagi sujud, jemaah begitu banyak, Nabi gak pedulikan, dibiarkan. Untuk menjaga perasaannya anak kecil ini. Kata Nabi SAW, karena putraku, jadi beliau memanggil cucu juga dengan putra ya, duduk di atas punggungku. Dan aku tidak ingin mengganggunya sampai ia menyelesaikan hajatnya. Ini sudah selesai dia turun sendiri baru saya bangun dari sholat. Jadi begitu betahnya anak-anak untuk berinteraksi dengan orang dewasa di masa itu. Dan betahnya di masjid. Kadang-kadang kita ada anak-anak lari-lari di masjid diteriakin. Ya. Tapi kalau di gereja diajak dikasih permen, diajak nyanyi-nyanyi kan gitu. Bisa saja dia lebih suka gereja. Bahaya sekali kan gitu. Harusnya masjid itu malah lebih santun, lebih ramah, dirangkul gitu kan. Karena memang alam mereka kita juga waktu kecil gitu main-main dulu kan gitu. Bukan juga kita biarkan. Tetapi ada cara-cara tertentu. Tafadhal Syekh. Wa amma al-'abid wa amma al-khadam fakana nabiyyur rahmah عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يأمر برعاية مشاعرهم واحترام أحاسيسهم. هم بشر لكن ابتلوا بالرق أو الحاجة. لهم أحاسيس ومشاعر لا بد أن تراعى وتحترم. جاء في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ولكن
انظر إلى اللفظ الذي تختار ليقل غلامي وجاريتي وفتايا وفتاتي. وفي حديث أبي ذر يقول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. إخوانكم أي عبيدكم. تخيل يقول عن العبيد إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه، تخيل أخوه أي عبده وخادمه، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. وأجمل من ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه. يعني هذا يخفف من شوق هذا العبد أو هذه الجارية إلى الطعام. رواه البخاري. فالخادم هو الذي طبخه بيده وهو الذي شم رائحته وهو الذي سال لعابه عليه، فإما أن تجلسه معك إن سمحت نفسك بذلك كما كان ابن عمر يفعل، وإلا فليس أقل من أن تأخذ له شيئا من الطعام وتعطيه ليأكله، لأنك تأكل وتتنعم وهو ينظر إليك ونفسه تتوق لهذا كما تتوق إليه أنت. Begitu juga dengan hamba sahaya dan para pelayan-pelayan. Walaupun di masa kita sekarang tidak ada hamba sahaya ya. Tapi di masa dulu tuh ada hamba sahaya. Hamba sahaya itu di Madinah pun dulu ada pasar, itu jualan hamba sahaya. Ini tambahan terjemahan dari saya supaya lebih jelas saja. Jadi ada hamba-hamba sahaya itu dari tawanan perang. Dulu ada mungkin kalau tidak salah penghapusan penghambaan ini, hamba sahaya atau perbudakan ini setelah perang dunia kedua. Sebelumnya masih ada. Bahkan di Amerika dulu terkenal banyak hamba-hamba sahaya, banyak tuh tersebar. Islam datang mengatur bagaimana bermuamalah dengan hamba-hamba sahaya ini. Kalau mereka bisa memukulnya, bisa membunuhnya semaunya, kalau Islam datang mengatur. Begitu juga dengan pelayan-pelayan. Mungkin bisa lebih berkembang kepada itu orang-orang juga yang di bawah naungan kita, ya. Mungkin staf di perusahaan dan segala macam. Tentu tidak disamakan dengan hamba sahaya, tapi kita bicara tentang bagaimana bermuamalah dengan orang-orang yang mungkin di mata kita, mereka di bawah kita. Kata beliau, bahkan para pelayan, para hamba sahaya pun bagaimana Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan rahmat, dikenal Nabi Rahmat. Beliau memerintahkan agar perasaan mereka diperhatikan dan dihormati. Mereka adalah manusia yang harus dipuji, ya, atau mereka manusia yang sedang diuji dengan keterbudakan atau perbudakan itu, atau kebutuhan, sehingga perasaan mereka dan emosi mereka tetap harus dihargai. Bukan berarti sudah terhina dengan keadaan ekonomi yang kurang atau mereka masuk dalam perbudakan lalu kita hina tambah lagi itu ya. Dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, janganlah seseorang di antara kalian berkata, ini loh budak laki-lakiku, ini loh budak perempuanku. Karena kalian semua adalah budak atau hamba Allah. Itu. Dan semua wanita atau istri kalian adalah juga pelayan yang Allah siapkan buat kalian. Mereka juga hamba-hamba Allah. Namun katakanlah, ini adalah anak mudahku laki-laki dan anak mudahku perempuan. Kalau ada hamba sahaya, sehingga dia tidak mengatakan ini budakku. Dan itu. Tapi dia mengatakan ini adalah pemuda yang di bawah naunganku dan juga pemudi yang ada di bawah naunganku. Dan Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, untuk budak-budak ini ya, yang bisa diperjualbelikan, bisa dipekerjakan gitu. Beliau mengatakan ikhwanakum, saudara-saudara kalian. Nabi tidak bilang budak-budak kalian. Mereka telah Allah tundukkan menjadi pelayan-pelayan kalian. Allah telah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Siapapun dari saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaklah ia memberinya makan dari apa yang ia makan dan memberinya pakaian dari yang ia pakai. Dan janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu yang melebihi kemampuan mereka.
Jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sedikit saya tambahkan, pernah kita jelaskan di tablik akbar sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau kena orang kaya di Madinah, setiap hari beliau bebasin 36 budak, dan selalu kalau beliau beli baju sama semua dengan budak-budaknya itu. Lebih indah daripada itu lagi, sabda Nabi Muhammad SAW adalah dalam hadis Bukhari, jika salah seorang dari kalian memberikan makanan, jika seseorang dari kalian dibawakan makanan oleh pelayannya, ya misalnya pembantu rumah tangga atau siapa sedang membawakan makanan buat dia. Apa kata Nabi SAW? Yang terbaik dia mengajaknya duduk makan bersama. Namun kalau tidak, maka dia memberikan kepadanya 1 suap atau 2 suapan. Karena dia juga saudara kalian di bawah naungan kalian. Berapa kali kita dibawain makanan sama orang kita tidak suruh coba misalnya. Atau kita tidak sendirikan. Jadi teman-teman yang Allah berikan rezeki, ada pembantu rumah tangga di rumahnya, kalau beli buah-buahan, beli makanan, jangan kasih bekasnya. Bagi buah itu, berikan kepada mereka, biar mereka rasakan juga ya. Daripada mereka hanya mencuri makanan di kulkas, karena memang tidak pernah dikasih coba misalnya kan gitu. Jadi pelayan adalah orang yang memasak makanan dengan tangannya, dia mencium aromanya, atau dia melihatnya sehingga jiwanya menginginkannya. Misalnya karena dia hidangkan buat kita. Maka jika kalian mengizinkan, dudukkanlah dia bersama kalian. Seperti perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau kalau dihidangkan makan oleh budak atau pelayan, beliau pasti panggil duduk makan sama-sama. Kalau tidak, ambillah sedikit makanan dan berikanlah kepadanya untuk dimakan. Karena kalian makan dan menikmatinya, sementara mereka hanya melihat kalian. Dan jiwanya juga mendambakan dan menginginkan apa yang kalian nikmati itu. Kita lanjutkan satu lagi paragraf untuk diterjemahkan, baru kita azan dan langsung iqamah. Ada akhir syekh, badan nuqimus shalah. ارضى للناس جميعا مثل ما ترضى لنفسك إنما الناس جميعا كلهم أبناء جنسك ولهم نفس كنفسك ولهم حس كحسك. Ini syair atau susunan kata-kata yang indah sekali ya. Kita tutup dengan ini dan kita nanti break sholat dulu. Ridholah kepada semua orang, sebagaimana kamu ridho atas kebaikan untuk dirimu sendiri. Maksudnya, apa yang kau ingin kebaikan buat dirimu, buat juga kebaikan untuk orang lain. Kamu ingin orang lain senyum, orang baik, orang ramah, orang dermawan, buat juga sama orang lain. Sesungguhnya semua manusia, mereka adalah anak-anak dari jenis yang sama denganmu. Mereka memiliki jiwa seperti jiwamu dan mereka merasakan seperti yang apa kamu rasakan. ونحن نتكلم كيف راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاعر، وتكلمنا في التأصيل في هذا حتى وصل الحال كيف راعى مشاعر الأطفال بل الخدم والعبيد، وأيضا راعى عليه الصلاة والسلام مشاعر وشعور الحيوان. امتدت رعاية الإسلام للخواطر والمشاعر حتى وصلت إلى الحيوان، ففي ديننا العظيم تراعي مشاعرها، فلا ينبغي أن تعرضها للأذى النفسي، كما في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والنص واضح في مراعاة، وهذا مثال على ذلك. مما يتبع هذا وليس مذكورا هنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تذبح الشاة أمام شاة أخرى، قال: فإن ذلك يحزنها، إن ذلك يحزنها. وفيه عن ابن عباس في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، أي أن تضع حيوانا ثم توجه إليه السهام ونحوها. ومر ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، أي أن تجعله هدفا يصاد به أو يصاد من خلاله. هذا الحديث رواه مسلم. وفي سنن أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته أن يذهب إلى الخلاء، فرأينا حمرة طير من الطيور معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي أي تمد جناحيها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها، ردوا ولدها إليها، ورأى قرية نمل قد حرقها أو حرقناها، فقال من حرق هذه؟ قلنا نحن. قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. أي رحمة يحملها نبينا صلى الله عليه وسلم، والله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحم حتى الكافر رحم بمجيء رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah melihat bahwasanya bahasan tentang menjaga perasaan ini dalam Islam sangat luas dan mencakup banyak hal. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana perasaan para pembantu dan para juga pelayan ataupun para hamba sahaya, bagaimana perasaan anak-anak juga diperhatikan secara khusus. Dan ini menandakan kesempurnaan agama Islam. Dan bahkan beliau mengatakan bahwasanya Islam datang juga memperhatikan perasaan hewan-hewan. Jadi lebih jauh lagi daripada itu. Berapa banyak orang yang tidak peduli dengan masalah perasaan dan emosi daripada hewan-hewan itu sendiri. Dan agama kita yang mulia ini memperhatikan secara khusus perasaan-perasaan dan apa yang diderita dalam kejiwaan hewan-hewan, seperti disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, hadis dari sahabat yang mulia Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda yang artinya sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk berbuat baik dalam segala sesuatunya. Jika kalian harus membunuh pun, bunuhlah dengan cara yang baik. Ini sedikit saya tambahkan kalau terjemahan, mungkin praktiknya kalau kita berhadapan sama musuh, sudah ditusuk perutnya selesai. Nggak ada mutilasi, nggak boleh cungkil matanya, nggak boleh malah dicoret-coret tubuhnya, selesai. Targetnya membunuhnya, berarti sudah selesai kalau dia mati. Dan kalau kalian harus menyembelih hewan, nah ini masuk dalam bahasan kita, perasaan hewan itu, maka lakukanlah juga dengan cara yang baik. Nabi SAW ajarkan, hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya. Dalam sebuah riwayat lain tadi beliau juga sebutkan, kata Nabi SAW, janganlah kalian menyembelih hewan di hadapan temannya karena itu akan menyakitinya. Jadi perasaan hewan pun diperhatikan. Dan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menukil sebuah riwayat yang adanya larangan menjadikan sesuatu yang memiliki ruh sebagai sasaran, target. Ya. Jadi misalnya sengaja orang taruh ayam atau burung, kemudian antum lemparin
pisau atau apa dijadikan sebagai target. Ini berbeda kalau seseorang itu misalnya berburu, itu beda. Karena hewan lagi lewat, antum berburu itu berbeda. Tapi ini enggak, sengaja antum jadikan bahan mainan. Ditaruh dipajang, kemudian ditembak-tembakin misalnya. Itu tidak boleh. Ini sedikit juga saya tambahkan, sampai hewan-hewan pun yang kita boleh bunuh, seperti tikus misalnya. Ya, saya pernah lewat di rumah seseorang, di pinggir jalan, saya lihat ada dia keluarin tikus di kerangkengnya itu, karena ketangkap, ditaruh di luar, disiram air panas. Untuk apa? Apa manfaatnya? Mungkin hanya dipukul kepalanya selesai, mati. Kan itu. Untuk apa disiksa begitu? Contohnya ya. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah melewati sekelompok anak-anak muda Quraisy, di mana mereka mengikat burung, beberapa ekor burung dipajang, ya, tujuannya untuk dijadikan sebagai sasaran tembak, main-main gitu. Maka Ibnu Umar pada saat datang membuat anak-anak muda itu bercerai-berai, mereka meninggalkan. Lalu beliau segera mengunturkan perkataan beliau mengatakan, siapa yang melakukan ini? Jelas burung-burung itu diikat di tiang-tiang, kemudian diikat itu untuk dijadikan sebagai sasaran tembak mereka. Karena setiap orang yang tadinya beberapa orang ini anak muda ini, mereka sudah pegang anak panah untuk dipanahin ke burung tersebut. Maka beliau mengatakan, siapa yang melakukan ini? Semoga Allah melaknatnya. Melaknat ini berarti diangkat berkah hidupnya. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang memiliki ruh sebagai sasaran. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga dalam Sunan Abi Dawud dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Lalu beliau pergi untuk hajat beliau. Maaf, orang butuhan buang air kecil, buang air kecil, buang air besar gitu. Biasanya orang menyingkir ya. Nabi SAW ada hajatnya pergi. Kami melihat ada seekor burung dengan dua anaknya yang masih kecil. Kata para sahabat, lalu kami mengambil kedua anak kecilnya burung itu. Jadi ada induk burung bersama dua anak kecilnya. Anak kecilnya kami ambil, kata para sahabat. Ya. Ketika burung itu melihat, maka burung itu merentangkan sayapnya. Seakan-akan dia sedang mencari mana anaknya. Dan mengeluarkan suara seperti jeritan gitu ya. Maka waktu Nabi SAW datang, beliau langsung mengatakan, siapa yang telah membuat burung ini kehilangan anaknya? Jadi perasaannya burung itu. Menunjukkan dia lagi cari anaknya, Nabi SAW bilang, siapa yang mengambil anaknya? Kembalikan segera anaknya kepada induk burung ini. Dan begitu juga dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Daud, di mana Nabi SAW pernah melihat ada sarang semut dibakar. Sarang semut dibakar gitu ya. Maka beliau bertanya, siapa yang bakarin sarang semut? Maka para sahabat mengatakan, karena mereka belum tahu hukum kami ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak boleh membakar atau menyiksa dengan api kecuali pemilik api itu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sedikit saya tambahkan dalam sebuah riwayat sahih juga riwayat Bukhari. Pernah Nabi SAW mengatakan ada seorang Nabi tidur di bawah sebuah pohon digigit oleh seekor semut. Lalu Nabi itu kena marah disuruh bakar semua sarang semut itu. Maka Allah SWT kirim Jibril lalu mengingatkan si Nabi tersebut. Bukankah yang mengganggumu cuma seekor semut? Apa dosanya semut-semut yang lain? Kan gitu. Ya mungkin antum digigit semut, antum marah. Lalu antum cari tahu di mana, sumbernya lalu dibakar, dibungkus semua. Semut lagi apa? Bisa disapu, bisa dipinggirkan, kan gitu. Maka ini juga bagian daripada hal perhatian Islam terhadap perasaan hewan-hewan itu. Ya, tafadhal Syekh. هذا الذوق الرفيع الذي يعلمنا إياه الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام كي تكون حياة الناس حياة مفعمة بالرقة واللطف وطيب المعشر. ولكن الناظر في واقع الناس يرى أن كثيرا منهم بل غالبهم في أخلاقه فقير في أحاسيسه، فقير في مشاعره، لا يحس بالآخرين ولا يأبه لمشاعرهم، جامد خامد عتل جواظ مستكبر. وهذا أسوأ أنواع الفقر. ليس الفقر فقر الجيوب، لكنه
فقر المشاعر والقلوب، إن إيذاء المشاعر وكسر الخواطر وجرح النفوس يرتد على أصحابه بغضا وكرها ونفورا، وأذى النفوس أعظم من أذى الأجساد، وجراحات اللسان أشد وأنكى وأعمق من جراحات السيف والسنان، وبعضها لا يبرأ مع الزمن وطوله. وقد قال الشاعر، وأختم بهذين البيتين: وقد يرجى لجرح السيف برء، ولا برء لما جرح اللسان، جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. هذه أبيات تلخص خطورة اللسان، وأقولها: إن أخطر ما يبتلى به الإنسان أن يبتلى بلسان يضيع عليه حياته، وتصبح الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له: اتق الله فينا، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. لسانك يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. كثير من المسلمين يضمنون حفظ الفرج، لكن لسانهم في غيبة، في نميمة، في كذب. نسأل الله السلامة والمعافاة. فاضمنوا ألسنتكم واتقوا الله ربكم. يقول معاذ: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ نسأل الله السلامة والمعافاة. وأشكر لكم حضوركم، وأشكر للأستاذ خالد أن قدمني على نفسه، والدرس درسه والموعظة موعظته. هذا من لطفه وكرمه، فجزاه الله خيرا. وأشكر القائمين على هذا المركز الذي أسأل الله أن يكون خيرا وبركة، وهذا المجمع الطيب الذي فيه الخير والبركة. أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين ومن كل شر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Beliau menutup nasihatnya ini dengan memberikan sedikit judul kecil masalah kemiskinan perasaan. Beliau mengatakan sebuah nilai yang sangat luhur telah diajarkan oleh agama Islam dan juga Nabi Muhammad SAW kepada kita semua, agar kehidupan manusia terutama dari kalangan muslimin diisi dengan kelembutan, keramahan, keindahan bergaul, penataan tutur kata, dan semua yang berhubungan dengan masalah yang disukai oleh umumnya manusia. Namun sebagian orang sangat miskin dalam akhlaknya, miskin dalam perasaannya, miskin dalam emosinya. Jadi maksudnya buruk akhlaknya, kemudian tidak punya perasaan, kemudian juga selalu emosional. Ia tidak merasakan orang lain dan tidak peduli dengan perasaan mereka. Ia kaku, dingin, kasar, sombong, angkuh. Ini adalah jenis kemiskinan yang paling terpuruk. Bukanlah kemiskinan itu kemiskinan kantong atau orang tidak punya uang. Tetapi kemiskinan yang sebenarnya adalah kemiskinan perasaan dan juga hati. Bila orang sudah tidak lagi punya hati nurani, tidak punya perasaan, tidak merasa prihatin dengan menyakiti orang lain, maka itu kemiskinan yang sebenarnya. Menyakiti perasaan, melukai hati, dan menyakiti jiwa akan kembali kepada pelakunya dengan kebencian, ketidaksukaan, dan keterasingan. Maksudnya orang tidak akan suka, dia akan diasingkan dan seterusnya. Menyakiti jiwa lebih berat daripada menyakiti tubuh. Dan luka lidah lebih menyakitkan dan lebih dalam dan lebih lama sembuhnya daripada luka pedang. Beberapa luka tidak sembuh dengan waktu yang pendek. Beliau mengatakan, saya tutup dengan syair ini.
Yang terjemahnya kurang lebih seorang penyair mengatakan diharapkan luka pedang bisa sembuh atau akan sembuh. Kalau kena sabetan pedang masih bisa sembuh. Adapun luka dari lidah tidak akan sembuh. Luka pedang bisa sembuh, namun tidak akan sembuh apa yang dilukai oleh lidah. Maksudnya adalah di sini kalaupun butuh seseorang yang sudah pernah disakiti untuk bisa memaafkan dan akhirnya dia juga bisa menghilangkan atau melupakan tutur kata yang pernah disebutkan, itu butuh perjuangan yang luar biasa. Mungkin saya tambahkan terjemahan kayak pernah bertengkar di WA, gitu kan, ribut. Mungkin supaya kita tidak ingat lagi dihapus WA-nya. Misal contoh, ada sesuatu kenangan yang buruk kita lupakan, tapi itu pun butuh proses. Mungkin akan memakan waktu lebih lama daripada luka yang sedang kena dari pisau, dari silet, dan segala macam hal. Dan beliau juga tadi mengangkat beberapa hadis Nabi SAW yang perlu kita jadikan bahan renungan juga. Seperti misalnya sabda Nabi SAW, siapa yang bisa menjamin untukku apa yang berada di antara dua pipinya, maksudnya adalah, atau dua rahangnya, lidahnya, dan apa yang berada di antara dua pahanya, maksudnya kemaluannya, jadi tidak sembarangan tutur kata menyakiti orang, tidak juga sembarangan berzina, ya, meletakkan kemaluan pada yang haram, maka aku akan jamin baginya surga. Dan bagaimana hadis yang masyhur, Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, apakah ya, kita akan dihukum dengan perkataan lisan kita ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, hai Mu'adz, celaka benar kalau kau tidak tahu masalah itu. Sesungguhnya mayoritas orang dilemparkan ke dalam api neraka justru karena lisan-lisan mereka. Jadi memang harus kita kontrol lisan kita, harus kita hati-hati. Bahkan mungkin tambahan terjemahan dari kami, seseorang itu bisa dinilai lebih mudah menilainya, baik atau tidak dari lisannya dibandingkan penampilannya. Mungkin orang itu biasa penampilannya, mungkin biasa saja paras wajahnya, kulitnya, pakaiannya, tapi setiap kita ketemu tutur katanya santun, ramah, dermawan, apalah senyum, itu lebih nyaman kita berteman dibandingkan orangnya tampan sekali, cantik sekali, kaya sekali, tapi sangar, kasar. Kita nggak nyaman. Oleh karena itu, keindahan lisan itu luar biasa. Ya, mungkin kita tidak asing, ada ciptaan Allah SWT biasa secara fisik. Tapi kalau dia ngomong sama kita santun sekali, kita merasa nyaman dengan dia. Dan betapa tidak nyamannya kita dengan orang yang cantik atau kasar, cantik atau gagah, tapi dia kasar. Gitu kan? Oleh karena itu beliau mengingatkan kepada kita semua untuk menjaga lisan. Kontrol lisan kita, maka tentu hidup kita akan bahagia. Tidak menyakiti orang lain juga, itu akan mendatangkan pertemanan dan persahabatan. Bukan malah permusuhan. Tapi kalau sebaliknya, kita malah menyalahgunakan lisan, maka bisa menjadi permasalahan dan permusuhan buat kita. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan jazakumullah khairan atas semua yang sudah hadir. Dan juga semoga Allah jadikan ini sebagai tambahan amal kita semuanya pada hari kiamat. Beliau juga berterima kasih pada para pendiri masjid dan pengurus masjid di sini karena mereka juga sudah punya andil dalam masalah ini. Semoga semua ini dicatat tambahan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga tadi sempat menyebut kalau pengajian ini tadinya pengajian kami, kemudian diberikan kepada beliau. Dan ini juga memang sudah kita sampaikan dari awal, tentu sangat rugi kalau ada orang-orang seperti beliau datang lalu kita tidak mengambil istifadah atau faedah dari beliau. Dan ini juga tentunya kebaikan dari beliau. Nah, beliau ingin meluangkan waktu saya tawarkan ya. Walaupun tadi baru saja kami tiba dari Padang tadi, dari bandara, itu langsung kami menuju di sini. Dan beliau masih mau meluangkan waktu untuk itu sangat luar biasa ya. Dan memang saya lihat para ulama-ulama kita ini, mereka sudah meluangkan semua hidupnya dan waktunya untuk agama. Sehingga tidak ada rasa capek untuk menyampaikan agama ini walaupun memang butuh istirahat. Kemarin Masya Allah selama 4 hari kita padat sekali. Hari Sabtu ada tablik akbar di Masjid Raya Padang kemarin. Hari Ahadnya juga ada tablik akbar di kota Solok, kita sempat peresmian masjid. Kemudian 2 hari Senin dan Selasa beliau ada daurah buat mengisi para da'i-da'i di sana. Dan saya sendiri mengisi untuk pembekalan, pembentukan karakter untuk mahasiswa baru di kampus UPI di sana. Dan baru kami selesaikan kemarin sore. Sekitar mungkin habis asar jam 5. Hari ini kami take off ke Jakarta dan langsung saya tawarkan beliau untuk mengisi pengajian dan alhamdulillah beliau mau. Maka ini satu nikmat yang sangat besar yang harus kita
syukuri. Alhamdulillah. Bagi saya teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari kami, tolong dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.